Terima kasih masih bersama kami bergabung di ibadah online GKPB MDC Benjai. Mari Bapak Ibu, kita memasuki hadirat Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab dialah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab hidup kini adalah anugerah dan kami boleh ada di sini hanya untuk melayani Engkau Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebab kami tahu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang boleh kami rasakan hari ini, itu adalah menjadi anugerah buat kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, boleh menjadi biji mata hanya dengan melayanimu, memujimu, menyembahmu. Itulah yang dapat kami lakukan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah ku ini, Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu, Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apakah, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Hanya dengan menyembah Engkau Tuhan, hanya dengan memuji Engkau Tuhan, itulah yang dapat kami lakukan. Dengan apakah kami balas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan? Hanya dengan memuji, hanya dengan menyembah, dan hanya melayani Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang
memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya ya Yesus Tuhan. Haleluya ya Bapa. Wow, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya. Oh Tuhan, sebab dengan mengikuti Engkau, kami boleh ada di tempat ini. Kami masih bisa memuji, memuliakan Engkau, dan melayani Engkau ya Tuhan. Dan menjadi keputusan kami untuk kebahagiaan kami, itu adalah mengikuti Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan sebentar kita belajar tentang kebenaran firman Allah yang diambil temanya dari pilihan untuk melayani. Sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami, merindukan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, ajarilah kami. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan, sehingga kami semakin memahami dan mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang pilihan untuk melayani. Firman Tuhan katakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan setiap kita dengan keunikan masing-masing. Namun semuanya diciptakan dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan bagi Dia. Yesaya 43:7 mencatat, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Maka dari itu Tuhan Allah memanggil setiap kita untuk ikut masuk dalam rencananya yang mulia. Amin Bapak Ibu. Menurut KBBI, panggilan artinya adalah imbauan, ajakan ataupun undangan. Di dalam Galatia 1 ayat 15 dikatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Orang yang mendapat panggilan merupakan orang yang telah dipilih oleh Allah menurut rancangannya. Orang yang dipilih adalah orang yang dianggap khusus dan penting menurut yang memilih. Oleh karena itu, setiap kita merupakan orang yang khusus dan penting di hadapan Tuhan sehingga kita dipanggilnya. Bahkan sejak di dalam kandungan Dia sudah memilih kita. Sebelum kita lahir ke tengah-tengah dunia, Tuhan Allah sudah memilih saudara dan saya. Amin. Dan setiap kita dipanggil bukan karena kepintaran, kehebatan, ataupun punya pengalaman yang banyak. Namun setiap kita dipanggil karena kasih karunia ataupun anugerah Tuhan. Dan panggilan ini ditujukan kepada semua orang. Yesaya 45 ayat 22 berkata, berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab aku Allah dan tidak ada yang lain. Panggilan ini diberikan kepada semua orang, semua manusia. Tapi kebanyakan orang menolaknya. Dan Matius 1 ayat 24 mencatat, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Tuhan sudah memberikan panggilannya, Tuhan sudah memberikan imbauannya, undangannya kepada semua umat manusia. Tetapi kebanyakan orang menolak panggilan Tuhan, menolak undangan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memilih dia sebagai orang yang khusus. Tapi banyak orang yang menolak panggilan Tuhan. Dan tentunya Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Sebab kita ini diberikan free will. Kita ini diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan dalam hidup kita. Kita ada di tengah-tengah dunia ini bukan sebagai robot yang diatur, yang dikontrol oleh Tuhan. Maju, maju, berhenti, berhenti, mundur, mundur, belok ke kiri, belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kanan. Tidak. Setiap kita dikasih Tuhan kehendak bebas untuk menentukan pilihan demi pilihan dalam kehidupan kita. Dan kepada setiap kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama itu adalah berkata ya atas panggilan Tuhan, yang berarti kita
memilih hidup di dalam melayani, maka kita akan berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau kita berkata, ya Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau mengikut Engkau Tuhan, maka kita memilih hidup untuk melayani. Dan kita berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita akan berkuasa atas semuanya itu kalau kita berkata ya atas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang kedua, kalau kita berkata tidak, berarti kita menolak panggilan Tuhan. Sehingga akibatnya kita akan hidup bebas di luar dari rencana Tuhan Allah. Tapi kita tidak berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita bebas, tapi kita tidak berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bisa memberikan 1001 macam alasan agar tidak melayani. Salah satu contoh seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat 4-10 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi apa dikatakan oleh Nabi Yeremia kepada Tuhan? Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7 katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Secara logika, alasan Yeremia ini adalah alasan yang masuk di akal. Dapat dibenarkan. Sangat jujur. Tapi alasan seperti ini sering sekali dipakai oleh banyak orang sebagai pembenaran untuk tidak melayani. Bagi manusia ini adalah alasan yang baik. Namun bagi Tuhan ini adalah alasan yang sekedar dibuat-buat. Bagi Tuhan alasan masih muda bukanlah jawaban yang benar, apalagi alasan tidak pandai bicara. Hal itu adalah alasan yang sangat salah di hadapan Tuhan. Hidup di dalam melayani Tuhan merupakan hidup yang penuh dengan satu, kasih. Dalam 1 Korintus 3 ayat 7 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memenggahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah hidup di dalam melayani Tuhan. Artinya kita hidup di dalam kasih. Kasih itulah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pencemburu, kita tidak menjadi orang yang sombong, kita tidak menjadi orang yang tidak sopan, kita tidak menjadi orang yang mencari keuntungan. Malah justru ketika kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita rela untuk memberikan pengorbanan. Kita rela berkorban dari apa yang kita punya supaya apa yang menjadi perintah Tuhan itu bisa terlaksana dengan baik di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup di dalam kasih. Yang kedua, hidup dalam melayani Tuhan merupakan hidup yang penuh dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2 katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Karena kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Cara beribadah kita kepada Tuhan akan berbeda dengan orang yang tidak meresponi panggilan Tuhan. Kita akan beribadah dengan sorak-sorai karena hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sekalipun persoalan atau beban hidup cukup berat, namun kita tetap bersukacita.
kita mengalami sukacita senantiasa. Sebab yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu merupakan perintah yang mulia, perintah yang agung dari Tuhan Allah kita, Raja semesta alam. Dan kita akan mengalami sukacita demi sukacita dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup dalam melayani Tuhan merupakan hidup yang penuh dengan kekuatan Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita sudah mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita hidup bukan lagi berdasarkan kekuatan kita, tapi ada kekuatan Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan oleh karena itu kalau kita hidup di dalam melayani, kita hidup dalam kekuatan Tuhan, maka kita juga akan mengalami segala sesuatu yang tidak mungkin. Kita bisa lakukan karena kita dipenuhi dengan kekuatan Allah. Kalau kita melayani, kita akan melihat bagaimana Allah akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Hidup kita dipenuhi dengan kekuatan Allah. Wow, luar biasa. Tidak ada segala sesuatu pun, kuasa apapun yang bisa menahan kuasa Tuhan. Amin. Kalau kuasa Tuhan ada dalam diri kita, maka siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada Bapak Ibu. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia pencipta semesta alam. Dia tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi, di mana kita berada, berarti Tuhan itu ada di situ. Sebab di mana aku ada, kata Tuhan, di situ pun pelayanku ada. Nah, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam pantauan Tuhan, ya, kuasanya juga akan menyertai, akan melingkupi diri kita. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan aman di dalam kehidupan ini. Karena ada kuasa Tuhan. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa Bapak Ibu, ketika kita melayani, kita akan dihormati oleh Bapa. Bapa pencipta alam semesta menghormati kita. Karena apa? Karena kita meresponi panggilan Dia dan kita masuk dalam pelayanan. Kita melayani dan melayani. Maka hidup kita akan dihormati oleh Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kalian, di dalam kehidupan kita, mari setiap kita berani mengambil keputusan untuk meresponi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil engkau, responi, katakan, ya Tuhan, aku akan mengikut engkau. Dan aku akan mengerjakan setiap tugas yang kau katakan. Sekalipun itu memang berat tugasnya, tapi aku percaya karena ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kehidupanku, aku dimampukan, aku diberi kesanggupan untuk bisa melakukannya. Responi panggilan Tuhan. Katakan ya dengan panggilan Tuhan. Maka engkau tidak akan mengalami ketakutan, engkau tidak akan mengalami kekhawatiran. Engkau justru akan mengalami sukacita. Ketika engkau melayani, engkau semakin bersukacita. Semakin kau melayani, engkau semakin bersukacita. Semakin engkau berkorban bagi orang lain, engkau semakin bersukacita. Karena itulah yang diberikan Tuhan. Tidak ada ruginya kita melayani. Ambil keputusan hari ini. Katakan kepada dirimu sendiri bahwa engkau mau meresponi panggilan Tuhan dan engkau melayani. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan yang sudah disampaikan Tuhan kepadamu.
Engkau akan mengerjakan, dan Tuhan berikan kemampuan engkau bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, dan engkau bisa mengakhiri pertandingan hidupmu dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, atas panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini sebenarnya ya Tuhan? Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, bahkan sejak dalam kandungan kami sudah berdosa. Sesungguhnya kami ini harusnya mengalami maut, setiap kami harus mengalami hukuman. Namun karena kasih karunia-Mu, karena perkenanan-Mu ya Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, bahkan Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau memberikan jaminan dalam kehidupan kami bahwa kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami kekuatan Tuhan ketika kami setuju dengan panggilan. Ketika kami merespon dengan benar panggilan Tuhan, kami mau melayani. Dan melayani lebih lagi dalam kehidupan kami. Sampai akhir hayat kami mau melayani. Dan kami akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau meresponi firman Tuhan yang kami dengar hari ini dengan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita satukan hati kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya, untuk melayani dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita, dan Dia akan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah. Sebab Dia Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberkati setiap kita. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati tubuhmu diberikan kesehatan sehingga kau semakin maksimal di dalam melayani Tuhan. Berkat Tuhan tercurah di tempat yang maha tinggi, dari sorga yang penuh dengan kemuliaan, dilimpahkan atas kehidupanmu. Dan engkau akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.